Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Masih di dasar-dasar pemrograman bahasa R. Hari ini kita akan masuk ke salah satu fitur pemrograman, yaitu kondisional. Tapi sebelum masuk ke fitur ini, pastikan teman-teman telah memahami dulu dasar-dasar tentang operator yang ada di video sebelumnya. Sebelumnya silahkan subscribe dulu, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Langsung kita buka Visual Studio Code-nya. Buka foldernya. Di sini saya buat file baru dengan nama conditional.r. Jadi kondisional itu seperti ini. Misalkan aja A itu nilainya 10. Lalu if A sama dengan 10, print oke. Ya. Kalau kita jalanin, maka akan keluar oke. Tapi ketika kita ubah di sini, misalkan jadi 2, kita jalanin, nggak muncul apa-apa. Oke-nya nggak keluar, ya. Dilihat di sini ada operator relasional, ya. Jadi di dalam if ini, yang saya kasih tanda dengan XXX, itu apabila nilainya true, maka di dalam sini akan dijalankan. Tapi kalau nilainya false, maka tidak dijalankan. Gitu. Jadi di sini bisa dikasih operator logika, operator relasional, atau return sebuah fungsi, atau apapun itu, yang selama nilainya itu true, maka akan menjalankan ini. Tapi ketika nilainya itu false, maka tidak jalan yang sini nih. Ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan misalkan seperti ini. Misalkan di sini ada variabel namanya nama. Lalu readLine. Jadi readLine itu untuk membaca apa ketikan user. Di sini ada pertanyaan. Sebutkan nama Anda. If nama sama dengan kampus biner, maka keluar tulisan hai, selamat datang kampus biner, gitu ya. Nah, di sini kita save, tapi ngejalaninnya bukan Ctrl Enter. Ctrl A dulu, setelah itu Ctrl Shift Enter. Gitu. Bukan Ctrl Enter ya, tapi Ctrl Shift Enter. Supaya kita bisa mengetik di sini. Nah, sebutkan nama Anda. Kalau saya ketik di sini kampus biner, Enter, nanti keluar tulisan hai, selamat datang kampus biner. Kita coba lagi, Ctrl A, Ctrl Shift Enter. Sebutkan nama Anda, saya sebutkan yang lain, asal aja. Enter. Nah, nggak keluar apa-apa. Gitu dia. Lalu ada kebalikannya nih. Kalau misalkan if di sini nilainya true, akan menjalankan ini. Tapi kalau nanti nilainya false yang ini, nah di sini ada namanya else. Nah, di sini itu kalau nilainya false akan menjalankan yang ini. Misalkan print Anda tidak kami kenal. Ctrl A, Ctrl Shift Enter. Sebutkan nama Anda. Saya tuliskan kampus biner. Hai, selamat datang kampus biner. Jalankan sekali lagi. Sebutkan nama Anda XXX, misalkan. Anda tidak kami kenal. Nah, yang keluar yang ini nih. Anda tidak kami kenal. Gitu. Lalu gimana kalau misalkan namanya lebih dari satu? Itu bisa kayak gini. Pakai yang namanya else if. Else
if. Nah, gini. Di sini dituliskan lagi kondisionalnya. Kalau namanya misalkan Tono, maka akan keluar print, "Hai Tono, apa kabar?" Ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan namanya kampus biner, jadi kalau di sini bernilai true, maka ini akan dijalankan. Tapi ketika ini bernilai false, maka akan dicoba di sini. Dicek lagi, di sini true atau false. Kalau di sini bernilai true, maka di sini akan berjalan. Tapi kalau di sini bernilai false, maka bawah sini akan jalan. Ya, sekarang kita coba sebutkan nama Anda. Kalau saya sebutkan Tono, ya. "Hai Tono, apa kabar?" Masuknya ke sini. Jadi logikanya gini, di sini nama, kan tadi kita ketikkan Tono, ya. Tono, apakah sama dengan kampus biner? False, ya. Ini bernilai false. Maka yang di bawah ini nggak dijalankan. Nah, lanjut dia ke sini, yang else if yang ini. Sekarang nama kan Tono. Apakah nama sama dengan Tono? Jawabannya true. Karena true, maka bagian sini yang dijalankan. Nah, keluar deh, "Hai Tono, apa kabar?" "Hai Tono, apa kabar?" Ya. Sekarang kita coba lagi. Ctrl Shift Enter. Sebutkan nama Anda. Doni. Ya, kalau saya enter, Anda tidak kami kenal. Nah, ini nih yang keluar. Gimana ceritanya kok bisa ini yang keluar? Pertama, kita lihat di sini. Nama. Nama nilainya kan Doni. Tadi kita tuliskan kan Doni. Doni, apakah sama dengan kampus biner? Nilainya di sini false. Karena false, yang ini nggak dijalanin. Cek lagi di sini. Doni, apakah Doni sama dengan Tono? Maka jawabannya false. Karena false, yang ini juga nggak dijalanin. Karena ini juga nggak dijalanin, turun lagi ke bawah. Nah, ini deh yang dijalanin. Anda tidak kami kenal. Nah, else if ini bisa dituliskan berkali-kali. Ini saya tulis lagi nih, misalkan. Sekarang kita jalanin. Sebutkan nama Anda. Kalau saya sebutkan di sini Andri, maka akan keluar, "Halo Andri, lama tidak jumpa." Gimana bisa? Karena nama ini bernilai Andri, nama apakah sama dengan kampus biner, bernilai false, maka ini nggak jalan. Lalu turun ke bawah. Nama apakah sama dengan Tono? False juga, maka nggak jalan. Turun ke bawah. Nama sama dengan Andri. True. Nah, di sini dapat nih true. Maka bagian ini yang jalan. Gitu. Sekarang contoh sekali lagi. Misalkan gini. Nah, di sini kita pasang if. If kalau misalkan jawabannya itu ada di, nah ini satu kata lagi nih. Jadi untuk mengecek si jawaban ini apakah ada di salah satu kata di sini, itu pakai notasi seperti ini. In seperti ini ya. Nah, maka keluar print sebuah buah. If jawaban in hewan jadi nanti user akan mengetikkan suatu kata masuk ke variabel jawaban, nanti dicek kalau jawaban ini ada di kata-kata yang terdapat di vektor buah itu ini, maka akan muncul tulisan sebuah buah gitu. Tapi ketika ini tidak ada di dalam buah, maka kan hasilnya false. Ketika hasilnya false, maka turun ke bawah, cek yang ini. Nah, cek apakah jawaban ada di vektor hewan, apakah ada di sini nih, salah satu kata ini. Kalau true, maka ini jalan. Tapi kalau ketika false, turun lagi ke bawah. Nah, turun lagi ke bawah, dicek apakah ada di negara.
Kalau hasilnya true, maka ini jalan. Tapi ketika hasilnya false, turun lagi ke bawah. Nah, cek lagi. Apakah ada di warna? Ketika true, ini berjalan. Tapi ketika false, turun lagi ke bawah. Tidak dikenali. Gitu. Sekarang kita coba. Ctrl A, Ctrl Shift, Enter. Sebutkan sebuah kata. Misalkan aku ketikkan di sini badak. Enter. Seekor hewan. Ya. Masuk ke sini. Seekor hewan. Karena ini false dan ini true. Aku jalanin lagi. Tulis di sini biru. Enter. Sebuah warna. Kenapa? Karena ini false, ini false, ini false, dan ini true. Gitu. Coba lagi, sekali lagi. Masukkan sebuah kata. Laptop. Enter. Tidak dikenali. Kenapa? Karena di sini false, di sini false, di sini false, dan di sini false. Maka bagian ini yang berjalan. Gitu. Itu adalah if, else if, dan else. Selain itu ada juga yang namanya switch. Switch itu kayak gini. Misal ada variabel hasil. Switch. Di sini misalkan aja 2. Lalu di sini ada tulisan misalkan kita coba print. Ctrl A, Ctrl Enter. Ini tidak perlu Ctrl Shift Enter karena tidak mengetik apapun kan. Tapi mau Ctrl Shift Enter juga nggak masalah. Nanti keluar komputer. Jadi kalau di sini angka 2, maka akan keluar atribut yang ketiga. Ini kan ke 1, kedua, ketiga. Atau bisa juga ngitung ini dari 1 aja. Ini ke 1, ini kedua. Ya, nanti komputer yang keluar. Kalau mau yang keluarnya hard disk, maka 1, 2, 3, 4. Tulis di sini 4. Gitu. Nah, keluar hard disk. Bisa juga kita tuliskan kayak gini. Misalkan lalu di sini kita tulis. Kalau kita tulis di sini nama, ya, kita jalanin, keluar Gilang. Nah, kalau saya tulis di sini umur, keluar di sini 30 tahun. Ngikutin di sini ya. Kalau umur, keluar 30 tahun. Kalau kelamin, keluar pria. Pekerjaan, keluar wira swasta. Gitu. Inputannya di sini. Ini bisa kita manfaatkan. Misalkan jawaban data apa yang ingin Anda peroleh. Gitu ya, misalkan. Di sini kita ubah jadi jawaban. Kalau kita jalanin, jadi Ctrl Shift Enter, jangan lupa tadi saya Ctrl Enter. Nah, data apa yang ingin Anda peroleh? Misalkan kita ingin umur. Ya, keluar 30 tahun. Ini kasih spasi biar bagus sedikit. Data apa yang ingin Anda peroleh? Kelamin, enter, pria. Kayak gitu ya. Ya, jadi seperti itu kondisional dalam bahasa R. Silakan teman-teman praktekkan. Jika ada pertanyaan atau kesulitan dalam mempraktekkan kode-kode ini di komputer teman-teman, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.